Halo Aries atau Aries, apa kabar? Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk kedepannya gitu ya. So, kita mulai aja. Aku udah shuffle cards-nya. So, kita mulai. Dari 4 kartu pertama, kita bicara dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini. Kita mulai dulu dari kondisi sejauh ini gitu ya. So, let's see. Kita punya The Fool. Kita punya Queen of Pentacles. Kita punya Seven of Wands. Dan yang terakhir kita punya Justice gitu ya. Oke. So, Aries atau Aries. Aku melihat sekarang ini kondisi hubungan kalian sedang tidak stabil gitu ya. Sedang naik dan turun di mana kamu atau dia atau bahkan kalian berdua ada yang merasa hubungan sedang tidak jelas. Ini kita gimana sih? Kondisi kita gimana sih? Kita tuh apa sih gitu. Nah, ada kondisi di mana kamu bingung, dia bingung, kalian bingung. Sebenarnya kondisi hubungan ini seperti apa sekarang ini? Kalian sendiri pun bingung sebenarnya gitu. Ada kondisi kebingungan di sini. Dimana sebenarnya aku bisa melihat di dalam hubungan kalian, sejauh ini ada perasaan cinta. Ada perasaan cinta, ada keinginan agar kondisi hubungan bisa yang fun, enjoy, santai, chill, relax. Kalian menginginkan kondisi hubungan yang seloyal itu, sesetia itu terhadap satu sama lainnya. Kalian menginginkan hubungan yang kalau memungkinkan yang nempel terus, yang benar-benar selavi-davi itu gitu loh. Kayak benar-benar menginginkan suatu hubungan yang kalem, yang minim ketidakstabilan, yang minim permasalahan. Aku bisa melihat bahwa kalian ada keinginan untuk memperjuangkan hubungan gitu ya, memperjuangkan satu sama lainnya. Hanya saja ada nih kendala-kendala tertentu yang pada akhirnya membuat hubungan jadi tidak stabil dan pada akhirnya kalau mau diperjuangkan pembenahan pun tidak akan mudah, tidak akan cepat, apapun itu penyebabnya gitu ya. Sehingga aku melihat um, karena hubungan sedang tidak stabil sekarang ini, keinginan kalian simple. Keinginan kalian hanya kalian menginginkan kepastian, kejelasan, kestabilan, itu aja, nggak muluk-muluk. Kalian hanya menginginkan itu. Misalnya, status kalian gantung sekarang. Kalian menginginkan kepastian. Oke, sekarang ini status kita gantung nih. Jadi sebenarnya kita ini apa sekarang? Nah, sebenarnya apapun skenario permasalahan kalian secara spesifik, aku bisa melihat bahwa kalian hanya menginginkan kepastian, kejelasan, kestabilan gitu. Karena memang sekarang aku melihat banyak dari kalian yang merasa hubungan ini sedang menggantung banget gitu. Nah, um, untuk sedikit dari kalian, ada yang sudah menikah dan sepertinya sedang mengurus surat perceraian gitu, atau bahkan sudah sidang gitu untuk perceraian. Tapi nggak berprogres-progres gitu loh. Jadinya kita katanya mau cerai, tapi kok nggak maju-maju sih, nggak ada perkembangan sih. Nah, ada kondisi atau energi seperti itu gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu, aku melihat isunya sepertinya ada kaitannya dengan mantan, someone from the past gitu ya. Bisa dari kamu yang dealing dengan mantan atau dia yang dealing dengan mantan gitu ya. Mantan itu nggak mesti mantan pacar gitu ya. Bisa saja mantan pacar, tapi nggak mesti yang terakhir juga. Bisa yang kesekian, bisa mantan pacar yang kesekian, atau bisa aja mantan PDKT, mantan gebetan, atau mantan apapun gitu ya. Tapi someone from the past, someone yang pernah berhubungan dalam aspek percintaan dengan salah satu dari kalian atau bahkan dari kalian berdua gitu ya. Um, Apapun statusnya gitu, aku melihat kayak masih menginginkan perkembangan. Hanya saja memang ada kondisi yang tidak stabil di sini, apapun itu. Tapi sampai sejauh ini, walaupun ada ketidakstabilan, karena keinginan untuk memperjuangkan cukup besar, bahkan sangat besar gitu ya, perasaan cinta masih ada, kayak masih memilih untuk ya udah deh, jalani aja dulu hubungan sepositif mungkin, se-enjoy mungkin, kedepannya gimana belakangan dah. Yang penting apa yang ada sekarang nikmatin aja, dibawa santai aja gitu.
sejauh ini energi kalian seperti itu, berusaha positif, berusaha enjoy, walaupun sebenarnya ada situasi tertentu yang sebenarnya kalian nggak enjoy, sebenarnya kalian lagi bergumul, tapi karena pada dasarnya perasaan sayangnya masih ada, masih kuat terhadap satu sama lainnya, keinginan yang positif untuk hubungan, untuk perkembangan hubungan masih ada, so far kalian berusaha positif, berusaha trust the process, berusaha ya udahlah jalani aja dulu, nggak usah melakukan keputusan atau mengambil tindakan-tindakan yang gegabah atau yang sembarang, yang bisa saja memperumit kondisi hubungan, yang bisa saja kalian sesali. Kalian berusaha tenang, kalian berusaha positif di sini, gitu ya. Oke. Untuk 4 kartu selanjutnya, ini kita berbicara tentang hubungan kalian ke depannya akan seperti apa kondisinya, gitu ya. So, let's see. Kita punya Ten of Cups. Oke. Kita punya Temperance. Oke, sebentar ya. Lalu kita punya Ace of Swords. Dan kita punya Queen of Cups, gitu ya. Oh my god, ini susah banget rapiinnya. Oke. So, Aries atau Aries, untuk kedepannya aku bisa melihat ini perkembangan yang sangat amat positif untuk hubungan kalian gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, sepertinya sekarang ini sedang tidak berkomunikasi, dan kedepannya aku melihat akan ada komunikasi yang terjadi di antara kalian. Terlepas dari siapa yang memulai duluan, apakah kamu yang memulai duluan, atau apakah dia yang memulai duluan, tapi aku melihat intinya kedepannya kalau kamu sekarang sedang tidak berkomunikasi, kedepannya ada possible communication yang akan terjadi di antara kalian. Dan komunikasi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi hubungan. Karena tadi aku bilang, sekarang ini lagi nggak stabil nih, lagi nggak jelas, nggak pasti, lagi ngambang, kondisinya seperti apa, statusnya apa, lagi enggantung gitu ya. Tapi ke depannya, dengan adanya komunikasi yang akan terjadi ini, aku melihat yang awalnya tidak stabil, yang awalnya ambigu atau ngambang kondisi hubungan, kedepannya akan ada kejelasan, akan ada titik awal, titik terang gitu ya, untuk kamu yang menginginkan perkembangan status apapun itu, apakah dari PDKT ke pacaran, atau pacaran ke tunangan, pacaran ke pernikahan, tunangan ke pernikahan, aku melihat ada perkembangan status yang bisa terjadi. Kita punya Ace of Swords, dan kita juga punya Ten of Cups gitu ya, dimana aku melihat ke depannya perkembangan hubungan itu bisa sampai ke titik yang long term. Hubungan bisa berjangka panjang, hubungan bisa bertahan dan berjalan bahkan sampai ke pernikahan, membangun rumah tangga bersama, membangun keluarga kecil bersama gitu ya, membangun suatu keluarga yang kondisinya atau suasananya bahagia gitu. Aku melihat kalian ke depannya ada keinginan untuk mau berusaha lebih memahami satu sama lainnya. Possible selama ini kalian tuh kurang mau ada yang mengalah. Misalnya si dia kurang mengalah sama kamu terus-terusan mengalah, atau sebaliknya, atau bahkan gak ada yang mau ngalah sama sekali. Nah, kedepannya aku melihat kalian akan lebih berusaha memahami atau mengerti satu sama lainnya, akan berusaha lebih melengkapi satu sama lainnya gitu ya. Nah, ada perkembangan yang possible bisa terjadi. Tapi sebelum akhirnya hubungan benar-benar bisa seberkembang itu, sebelum akhirnya hubungan bisa sepesat itu perkembangannya, tidak akan cepat, tidak akan mudah gitu ya. Cepat atau lama, sulit atau mudah itu kan relatif gitu ya. Tapi dalam konteks ini tidak akan secepat dan semudah harapan, bayangan atau ekspektasi kalian gitu. Tetap yang namanya proses, naik dan turun, makan hati, emosional, kecewa, itu semua masih akan terjadi. Tapi tolong sadari bahwa itu adalah hal yang wajar terjadi. Itu adalah hal yang alamiah terjadi. Jadi ketika sedang ada emosional, sedang ada permasalahan, sedang cekcok gitu ya, jangan langsung menyerah, karena itu adalah bagian dari proses yang memang wajar untuk terjadi dalam hubungan kalian sebelum akhirnya bisa berkembang ke titik yang lebih baik lagi gitu ya. Kalau emang lagi ada debat atau lagi cekcok atau lagi berantem, take your time to be alone kalau kamu butuh gitu. Kalau memang butuh waktu untuk sendiri dulu, maka take your time gitu, karena
walaupun hubungan percintaan gitu ya, walaupun sepasang kekasih gitu ya, terlepas dari apapun statusnya, tapi kita tetap butuh me time gitu. Kita nggak bisa setiap saatnya untuk bersama-sama terus, dalam artian kita harus quality time gitu ya, tapi tetap ada waktu di mana kita perlu me time untuk kita sendiri gitu. Me time yang benar-benar me time, bahkan tanpa pasangan. Kalau kamu merasa kamu butuh itu, take your time, nggak apa-apa gitu ya. Karena walaupun kekasih bukan berarti 24/7 harus bareng terus gitu. Karena kita juga perlu quality time untuk diri sendiri gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita punya kartu oracle-nya You Deserve Love gitu ya. So, you are lovable. Aku melihat kalau misalnya sekarang ini kan sedang tidak ada berhubungan atau tidak berkomunikasi sama sekali, tadi kan aku bilang ke depannya ada possible communication yang bisa terjadi gitu ya. Nah, sebelum komunikasi ini terjadi, possible akan dimulai dulu nih dari stalking-stalkingan sosial media, bisa Instagram story atau WhatsApp status gitu ya, apapun itu. Tapi aku melihat ke depannya sebelum komunikasi ini terjadi, aku melihat ada yang stalking nih, antara kamu yang stalking dia duluan atau kamu yang stalking dia, antara kamu yang stalking dia duluan atau dia stalking kamu duluan gitu, yang selama ini, selama tidak berhubungan atau hubungan lagi renggang, jadi yang jarang-jarang lihat sosial media masing-masing gitu ya, atau satu sama lainnya. Pada akhirnya perkembangan yang awalnya akan terjadi paling pertama adalah stalking sosial media dulu gitu ya. Dari stalking sosial media ini baru komunikasi akan terjadi gitu. Perkembangan hubungan ini adalah bagian dari adalah hadiah dari semesta untuk kalian gitu ya, adalah hadiah dari semesta. Kenapa jadi hadiah gitu? Kenapa dibilang hadiah? Karena aku melihat selama ini, selama kondisi hubungan sedang kurang baik, selama kondisi hubungan sedang tidak stabil, aku melihat kalian berusaha sabar. Aku melihat kalian berusaha untuk go on. Aku melihat kalian berusaha untuk jangan sampai stuck. Jangan sampai permasalahan yang ada menghambat keseharian kalian masing-masing. Kalian benar-benar berusaha positif selama ini. Dan ini adalah hadiah dari semesta untuk kamu, untuk dia, untuk hubungan kalian gitu ya. So, untuk kartu sarannya, kita punya do something for someone. Give your attention to another gitu. Jadi kalau kamu bertanya, Kak, kita lagi nggak komunikasi nih, oke nggak ya kalau aku yang hubungin duluan? Nggak apa-apa gitu. Karena kita punya, ini adalah saran untuk kamu gitu ya. Do something for someone gitu. Give your attention to another. Jadi nggak apa-apa untuk kamu untuk action duluan, untuk kamu hubungin atau komunikasi duluan gitu ya. Karena pembenahan atau perubahan itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kenapa kita mulai dari diri kita sendiri dulu? Dikarenakan kita bisa kita tidak bisa mengontrol pikiran, emosi, dan tindakan orang lain gitu ya. Tapi kita bisa banget mengontrol pikiran, emosi, dan action kita gitu. Kalau misalnya kita sebatas nungguin orang lain untuk action ke kita, belum tentu mereka akan mau action juga. Belum tentu mereka peka kalau mereka harus action. Siapa tahu mereka juga nungguin kita gitu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kita memulai dulu gitu ya. Pastinya saran ini tidak akan bisa applicable untuk semua kamu di luar sana, untuk semua Aries di luar sana gitu. Kembalikan lagi ke situasi permasalahan personal kamu. Kalau kamu merasa nggak worth it untuk kamu hubungin duluan, ya nggak apa-apa gitu. Karena kan ini kan saran secara general. Untuk kamu, apabila kamu merasa um, nggak bisa kak, nggak bisa aku hubungin dia duluan, maka mungkin ini bukan pesan untuk kamu, tapi ada orang lain yang perlu mendengar pesan ini, gitu ya. So, intinya adalah do something for someone. Pembenahan dimulai dari diri sendiri dulu. Apabila mau ada perubahan, do something, gitu ya. Action, gitu ya. Oke. Santai aja, gitu. Nggak perlu terlalu banyak mikir, aduh, ntar dia balasnya gimana, gitu kan. Nah, make sure ketika kamu mau melakukan sesuatu untuk menciptakan perubahan positif untuk hubungan. Make sure kalau kamu mau berkomunikasi dulu atau menghubungi dia terlebih dahulu, maka make sure apapun yang mau kamu lakukan terkait dia, terkait hubungan kalian, lakukanlah di saat emosi kamu dan pikiran kamu sedang stabil. Kenapa? Antisipasi. Kalau misalnya ternyata responnya negatif atau responnya tidak ada atau biasa aja, maka ketika kamu mendapatkan respon yang tidak sesuai harapan kamu tetap bisa kalem, kamu bisa tetap tenang gitu. Karena
walaupun sarannya adalah do something for someone gitu ya, kamu diminta untuk action, bukan berarti dia akan sepenuhnya memberikan respon yang positif gitu. Bisa saja biasa aja, bisa juga no respon, bisa juga bahkan negatif gitu. Tapi ketika muncul kartu ini, artinya walaupun kamu action tapi direspon secara kurang baik misalnya, tapi setidaknya dia notice dulu nih kalau kamu masih sayang sama dia, kalau kamu masih cinta sama dia, kalau kamu masih ada di sana untuk dia gitu ya. Aku dapat energi di mana sepertinya beberapa dari kalian memang kondisi hubungan yang tidak stabil ini atau yang kurang baik ini udah terjadi cukup lama, tidak sebentar gitu ya. Makanya walaupun dia tidak respon atau dia memberikan respon yang tidak sesuai harapan kamu gitu ya, tapi ketika kamu menghubungi duluan atau kamu melakukan action terlebih dahulu untuk dia, untuk hubungan kalian, di sana dia akan notice kayak, oh ternyata si Aries tuh masih ada loh, untuk aku, dia masih sayang sama aku loh gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, kita ada informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa inisial ketiganya, inisial kamu, atau dia, atau pihak-pihak terkait bisa keluar semua. Atau salah satu saja, atau salah dua saja, gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian, gitu ya. Lalu kita ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Aries atau zodiak dari pasangan kamu yang nanti keluar, atau zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada, bisa saja ketiganya akan keluar atau salah satu atau salah dua saja gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan hubungan kalian atau dengan kalian. Contoh, tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun baik dari kamu, dari dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa saja ketiganya akan keluar atau salah satu, salah dua saja. Bisa juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pacaran kalau sudah pacaran, pertama kali PDKT kalau masih ingat tanggal bulannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat tanggal bulannya, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu atau dengan hubungan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi. Ini adalah general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya kesampingkan dan ambil pembelajaran serta hikmahnya gitu ya. So, kita mulai aja. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya Virgo. Kita punya 5, pasti bakal berhadapan dengan Taurus. Dan kita punya Taurus di sini ternyata. Oke, kita punya Taurus. Lalu kita Juli, November, Capricorn, September. Aku mendapat energi, dapat channel messages gitu ya, di mana selama ini bukannya kalian tidak emosi, bukannya kalian tidak ada amarah atau kekesalan. Sebenarnya ada, cuman kalian berusaha tahan diri. Jangan sampai lagi emosi lalu kalian mengambil tindakan-tindakan atau berucap hal-hal yang akan memperparah kondisi hubungan. Yang bisa saja kalian akan sesali. Kalian berusaha mengontrol diri, berusaha sabar, dan perkembangan ini adalah hadiah dari upaya kalian gitu ya. 16, Sagittarius, 26, 13, Cancer, Januari, 9, November, 4, Aries atau Aries, kamu adalah Aries, dan possible kamu berhadapan dengan sesama Aries. Sagittarius, Desember, J,
November, September, Air, Aquarius, Juli, ada Libra juga possible di sini ya, ada yang berhadapan dengan Libra. S, W, O, Maret, 21, Agustus. Lalu aku juga dapat energi di mana sepertinya di antara kamu atau dia gitu ya, ada yang tertarik kepada sastra Indonesia gitu ya, antara tertarik sama sastra Indonesia atau memang mengambil studinya kebudayaan Indonesia atau sastra Indonesia, something about sastra Indonesia gitu ya. Gemini atau Gemini, 18, B, W, 7, 4, F, C, 26, 5, Oktober, possible ada yang menyukai olahraga bola sepak gitu ya, sepak bola. 16, antara memang suka main atau suka dengan tim tertentu atau suka keduanya, suka tim tertentu dan juga suka main sepak bola gitu ya. Gemini atau Gemini, Oktober, Februari, Januari, E, 16, Januari, Juni, A, Sagittarius, Desember, Mei, Juni, U, Sagittarius, L, Cancer, 29, Agustus, 6, Februari, 10, 3, Maret, Oktober, dan yang terakhir kita punya 2 gitu ya. So, Aries atau Aries, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada kata-kataku yang salah atau yang menyinggung atau kurang berkenan. Aku minta maaf, aku tidak ada niatan seperti itu untuk menyinggung atau menyakiti kamu. Sekali lagi aku minta maaf dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.